Apa itu likuiditas? Mengapa trading membutuhkan likuiditas? Dalam decentralized finance, DeFi, ada konsep penting yang disebut likuiditas. Anda bisa membayangkannya seperti ini. Anda masuk ke sebuah supermarket untuk membeli susu, tapi seluruh raknya kosong. Apa yang akan Anda lakukan? Anda mungkin akan langsung berbalik dan pergi. Situasi ingin membeli sesuatu, tetapi barang tidak tersedia di pasar. Dalam dunia kripto disebut kekurangan likuiditas. Di pasar keuangan tradisional, seperti trading saham, terdapat market maker, pembuat pasar, yang bertugas mencocokkan transaksi. Jadi, baik Anda ingin membeli maupun menjual, selalu ada pihak yang siap menerima pesanan. Dalam lingkungan seperti itu, kita sebut likuiditas sudah cukup. Namun di dunia blockchain, tidak ada perantara. Tidak ada pihak yang mencocokkan transaksi Anda. Jadi, apa yang bisa dilakukan? Disinilah solusi terdesentralisasi muncul. Pengguna memasukkan aset mereka sendiri ke dalam pool trading, sehingga pasar bisa beroperasi secara otomatis. Tindakan ini disebut penambangan likuiditas. Saat Anda menaruh mata uang kripto ke dalam pool, agar orang lain dapat dengan bebas bertukar dan trading di pool tersebut, platform akan memberi Anda sebagian dari biaya transaksinya. Mereka yang membantu menyediakan token disebut LP, atau penyedia likuiditas. Anda bisa membayangkan mereka sebagai orang yang membuka toko dan mengisi stok barang di bursa terdesentralisasi, memastikan supermarket selalu memiliki barang untuk dijual, dan mereka memperoleh keuntungan seiring meningkatnya aktivitas perdagangan. Singkatnya, dengan LP terdapat kedalaman trading. Dengan kedalaman trading, sebuah DEX dapat benar-benar beroperasi. Itulah mengapa likuiditas itu penting dan menjadi fondasi dunia DeFi. Bagaimana cara kerja penyediaan likuiditas LP? Mari kita gunakan contoh vending machine. Anda menyiapkan vending machine berisi 2 barang, 10 kaleng cola, mewakili mata uang kripto, $100, mewakili stablecoin USDT. Saat ini, harga setiap kaleng cola adalah $100 dibagi 10 sama dengan $10. Jack menggunakan $10 untuk membeli 1 kaleng cola. Sekarang menjadi 9 kaleng cola $110. Dihitung, 1 kaleng cola sama dengan $110, dibagi 9 sama dengan $12,22. Jika Jack terus menambah ke pool, menambah likuiditas LP, ia perlu memasukkan 1 kaleng cola $12,22, sehingga poolnya menjadi 10 kaleng cola $122,22. Dihitung, 1 kaleng cola sama dengan 110 dibagi 9 sama dengan $12,22. Tom juga menggunakan uang tunai untuk membeli 1 kaleng cola. Poolnya menjadi 9 kaleng cola, $134,44. Dihitung, 1 kaleng cola sama dengan 134,44 dibagi 9 sama dengan $14,93. Jika Tom terus menambah ke pool, menambah likuiditas LP, ia perlu memasukkan 1 kaleng cola $14,93 pool, kemudian menjadi 10 kaleng cola $149,37. Kemudian dihitung, 1 kaleng cola sama dengan $149,37 dibagi 10 sama dengan $14,94. Akhirnya, kita mengetahui bahwa harga cola meningkat dalam pola spiral. Jika semua orang berpartisipasi dalam pool likuiditas, dana pool akan semakin besar, sehingga dapat menarik modal dari luar dan tahan terhadap penurunan harga. Dan di bawah mekanisme pool dari pembuatan pasar otomatis AMM, kita dapat membeli di harga rendah dan menjual di harga tinggi. Tidak hanya menjaga modal, tetapi ketika volume trading meningkat, kita juga dapat memperoleh biaya transaksi yang substansial, sehingga koin kita lebih terlindungi. Setiap orang yang menambahkan dana ke pool dan bersama-sama bertindak sebagai pembuat pasar juga dapat menikmati bonus ekspansi di tahap awal. Inilah keajaiban AMM plus LP. Masalah penambangan likuiditas tradisional. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ketika Anda memasukkan 2 token ke dalam pool trading dan menjadi LP, Anda dapat berbagi biaya transaksi platform. Semakin tinggi proporsi Anda, semakin banyak pula pendapatan Anda. Inilah logika dasar penambangan likuiditas. Selama seseorang trading di platform, Anda dapat memperoleh dividen secara proporsional. Sekilas, kelihatannya stabil, bukan? Namun, model ini sebenarnya menyembunyikan 2 masalah fatal. Yang pertama, dan paling merepotkan, kerugian tidak permanen. Bayangkan,
Anda awalnya memasukkan 50 token dan 1000 USDT. Saat itu, harga token 20 USDT dengan nilai total 2000 USDT membentuk pool likuiditas 50-50. Kemudian, harga turun setengahnya menjadi 10 USDT. Pada saat ini, pelaku arbitrase akan membeli token murah dan sistem akan secara otomatis menggunakan USDT Anda untuk membeli lebih banyak token untuk menyeimbangkan pool tersebut. Pada akhirnya, Anda mungkin mendapatkan kembali sekitar 70 token, masing-masing seharga 10 USDT plus 707 USDT. Totalnya hanya memiliki 1407 USDT. Jika Anda tidak melakukan apapun dan hanya menyimpannya, Anda masih akan memiliki 1500 USDT. Selisihnya adalah kerugian yang tidak permanen. Masalah kedua adalah LP ini disediakan oleh pengguna sendiri dan mereka dapat menariknya kapan saja. Ketika pasar goyah, semua orang menarik koinnya bersama-sama. Pool mengering, harga kehilangan kendali, dan seluruh pasar runtuh. Ibarat pasar di mana semua kios disewa, dan begitu rumor menyebar, semua orang menutup lapak dan jalanan sepi dalam semalam. Jadi, model ini sebenarnya adalah protokol menyewa pasar alih-alih memiliki pasar. Kendali tidak berada di tangan protokol dan itu sangat berbahaya. Apa itu POL? Apa masalah yang bisa diselesaikannya? Seperti yang disebutkan sebelumnya, penambangan likuiditas tradisional memiliki dua masalah besar. Pertama, LP menanggung risiko kerugian permanen. Kedua, protokol tidak dapat mengendalikan likuiditas pasar. Likuiditasnya akan terkuras saat muncul masalah. Lalu apa solusinya? Lahirlah sebuah mekanisme inovatif yang disebut POL, Protocol Owned Liquidity, yang berarti likuiditas milik protokol. Bayangkan ini, model tradisional seperti meminta orang lain membuka kios di pasar, hari ini ramai, besok tutup. POL seperti protokol yang membeli seluruh jalan, menjadi pemilik kios sekaligus tuan tanah. POL bekerja seperti ini, pengguna menggunakan stablecoin seperti USDT untuk membeli token dari protokol dengan harga diskon. Protokol mengambil stablecoin ini dan secara otomatis membentuk LP, menempatkannya ke dalam pool untuk bertindak sebagai pembuat pasar. Dengan begitu, LP tidak lagi berada di tangan pengguna, tetapi dimiliki dan dikendalikan oleh protokol itu sendiri. Lalu bagaimana dengan token diskon yang dibeli pengguna? Token tersebut dirilis setiap hari sesuai periode penguncian dan juga dapat menghasilkan bunga staking. Dengan kata lain, protokol mendapatkan aset likuiditas yang secara permanen berada di tangannya dan pengguna mendapatkan token diskon dengan bunga, hadiah ganda. Dengan begini, protokol tidak lagi khawatir likuiditas ditarik keluar dan LP tidak menderita kerugian akibat volatilitas harga. Daripada menyewa pasar, belilah seluruh pasar itu sendiri. Itulah inti dari POL. Bagaimana menggabungkan POL dan modul RBS untuk menerapkan pembuatan pasar yang cerdas? Seperti yang baru saja kami katakan, POL memungkinkan protokol untuk memiliki likuiditasnya sendiri. Tetapi untuk menstabilkan pasar, mekanisme regulasi harga yang cerdas tetap diperlukan. Ini adalah modul RBS, Range Backed Stability, milik ARK. Bayangkan, Anda membuka supermarket, tetapi tidak ingin harga barang sangat berfluktuasi. Apa yang akan Anda lakukan? Anda akan menetapkan rentang harga, mengisi ulang stok ketika harga melebihi batas atas, dan memberikan diskon ketika turun di bawah batas bawah, dengan tujuan menjaga harga selalu berfluktuasi dalam zona aman. RBS adalah salah satu mekanisme tersebut. RBS menghitung rentang target berdasarkan harga rata-rata token selama 30 hari terakhir dengan menghitung rentang target. Batas atas disebut wall, batas tengah disebut cushion, batas bawah disebut trust zone yang tidak boleh ditembus oleh protokol. Ketika harga menembus ke atas, RBS mengaktifkan strategi jual menggunakan LPPOL untuk menjual token demi stablecoin untuk mencegah overheating. Ketika harga turun di bawah rentang, RBS mengaktifkan strategi beli menggunakan stablecoin perbendaharaan protokol untuk membeli dari pasar untuk menopang harga dan mencegah crash. Semuanya dieksekusi otomatis oleh kontrak tanpa intervensi manual. Jadi, RBS adalah penjaga harga sistem dan POL adalah gudang amunisi dan mesin pembentuk pasar yang memasok daya tembak. Bersama-sama, keduanya menjaga pergerakan harga tetap sehat dan mencegah lonjakan dan penurunan harga yang liar. Jika harga naik terlalu tinggi, saya jual. Jika turun terlalu jauh, saya beli. Protokol mengendalikan ritmenya sendiri. Inilah sistem pembentuk pasar cerdas yang unik dari protokol V3. Apa manfaat POL bagi peserta? Banyak orang bertanya, apa manfaat praktis berpartisipasi dalam POL? Apakah saya akan kehilangan uang? Apakah saya akan ditipu? Jawabannya adalah, Anda bukan penambang, Anda adalah investor. Dalam penambangan likuiditas tradisional, Anda harus membentuk LP Anda sendiri dan menanggung volatilitas harga token dengan menghadapi risiko kerugian yang tidak permanen.
Dalam model POL, risiko-risiko ini dirancang untuk terisolasi. Anda hanya perlu menggunakan stablecoin USDT untuk membeli token diskon. Dari protokol token ini akan dirilis secara bertahap sesuai periode penguncian yang Anda pilih selama periode penguncian. Token juga akan di-stake secara otomatis mendapatkan bunga harian yang diinvestasikan kembali untuk dikompilasi. Anda tidak perlu tahu cara memasangkan LP, tidak perlu khawatir harga token anjlok tiba-tiba, atau khawatir bursa likuiditas tiba-tiba mengering dan harga anjlok. Partisipasi Anda bukan bersifat spekulatif, melainkan cara untuk mendukung protokol dan berbagi keuntungan sistemik. Peran Anda seperti developer. Protokol menggunakan dana Anda untuk membangun infrastruktur Anda. Tinggal duduk santai untuk menerima dividen dan hak suara. Dalam bursa likuiditas tradisional, likuiditas disewakan dan akan habis saat ada kepanikan. Sementara dalam protokol, likuiditas dibangun sendiri dengan modal, pool, dan pertahanan. Kami tidak bergantung pada keyakinan semata. Kami membangun tatanan menggunakan POL untuk menulis blueprint rekonstruksi likuiditas. Kami tidak menyewakan pasar. Kami adalah pasarnya. Apa itu AMM? Di pasar keuangan tradisional, seperti trading saham, terdapat pembuat pasar yang secara khusus mencocokkan transaksi dan memberikan harga penawaran. Quote, baik Anda membeli atau menjual, selalu ada pihak yang siap menerima pesanan pasar pun menjadi aktif. Namun di dunia blockchain, tidak ada perantara dan tidak ada pembuat pasar. Jadi apa yang bisa dilakukan? Saat ini lahir mekanisme otomatis terdesentralisasi yang disebut AMM, pembuat pasar otomatis. Mekanisme ini tidak bergantung pada orang untuk memberikan harga, tapi menggunakan rumus matematika untuk menetapkan harga secara otomatis. Selama ada orang yang melakukan trading, harga berubah secara otomatis berdasarkan rasio 2 token. Di dalam pool, seluruh proses sepenuhnya mengandalkan rumus matematika, bukan manusia.